Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 6, yaitu materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun submaterinya yaitu memahami kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Mengingatkan, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian pencet tombol like, dan apabila ini dirasakan sangat bermanfaat, maka tolong di-share ya, agar bisa lebih bermanfaat lagi untuk semua orang. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Nah, kita akan membahas tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ya. Nah, Quran Surat Az-Zumar 53 ini berkaitan dengan sikap optimis. Jadi di dalam ayat ini Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, hukum dan ketentuan Allah ini sebetulnya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita tinggal mengikutinya saja sebetulnya ya. Allah itu akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertobat. Artinya dia mau memohon ampun kepada Allah. Taubat juga ini mengandung pengertian menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mengikutinya dengan kebajikan. Nah, taubat yang seperti ini dinamakan dengan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Berputus asa dari rahmat Allah ini termasuk sikap yang tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang betul-betul atau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia itu pastinya pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Nah, dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Setan itu akan selalu menggoda orang-orang yang beriman supaya terjerumus ke dalam dosa. Nah, setelah terjerumus ke dalam dosa, setan akan menanamkan sifat putus asa dalam diri manusia. Orang-orang yang berdosa akan merasa hina di hadapan sesama maupun di hadapan Allah. Kemudian, ia akan larut dalam kesedihan. Nah, setelah larut dalam kesedihannya itu, setan akan membisikkan ke dalam hati manusia bahwa Allah tidak mungkin memberi ampunan karena dosa-dosanya sangat besar. Dan pada akhirnya manusia itu akan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sekarang kita akan membahas Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Nah, ayat ini berkaitan dengan sikap ikhtiar. Melalui ayat ini, Allah itu berjanji yaitu akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha dengan keras. Setiap usaha ataupun ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup memang hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap ya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Allah akan mengaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mau berusaha itu. Nah, pahala tersebut akan menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Dan amal soleh yang telah mereka lakukan itu akan dibalas dengan surga maupun kesuksesan. Nah, surga merupakan balasan sempurna dari Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Untuk meraih surga, seorang hamba itu perlu ikhtiar sekuat tenaga.
Di antaranya yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Nah, ibadah-ibadah tersebut itu harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Jika memang ingin meraih cita-cita, maka kita harus berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Segala usaha kita dalam meraih cita-cita itu akan bernilai ibadah jika niatnya memang lurus karena Allah. Dengan ikhtiar yang kuat ya, sekuat tenaga dan niat yang benar serta berdoa kepada Allah, maka kesuksesan hidup itu akan lebih mudah tercapai. Oke, sekarang kita akan membahas Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berkaitan dengan sikap tawakal. Nah, ayat ini mengandung pesan yang mulia bagi umat Nabi Muhammad. Jadi melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah itu merupakan rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan setiap manusia. Rasulullah itu tidak pernah bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Jika beliau bersikap kasar dan berhati kasar, maka tentu saja orang-orang yang berada di sekeliling beliau itu akan menjauhkan diri. Karena pada dasarnya setiap orang itu selalu ingin diperlakukan lemah lembut dan dihargai pendapatnya. Sikap keras dan kasar kepada orang lain itu hanya akan menyemai permusuhan dan kebencian ya. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Demikian pula dengan kita, sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya memang kita memberi maaf terlebih dahulu. Nah, dengan saling memaafkan, maka hidup itu akan menjadi lebih tenang, harmonis, dan akan tercipta kerukunan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi dan tentu bisa menyelesaikan semua masalah karena adanya petunjuk dari Allah. Nah, meski demikian, Nabi Muhammad itu selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nabi Muhammad ini mengajak para sahabat untuk ikut memikirkan solusi atas masalah yang dihadapi ketika itu. Jadi musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik atas sebuah masalah yang sedang dihadapi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu optimis, ikhtiar, dan selalu bertawakal. Assalamualaikum.